Hanya karena orang di dalam lift itu adalah bos perusahaan. Jadi semua orang lebih memilih terlambat daripada masuk ke dalam lift. Hanya seorang pahlawan wanita yang tidak diketahui asal-usulnya yang berani mengambil risiko. Orang tidak bisa dipertahankan di dalam lift. Keluar sekarang. Perasaan ini sangat familiar. Sekretaris Tang pagi-pagi sudah menunjukkan ketertarikannya. Dia memiliki maksud tertentu terhadapku. Bos Chu, Anda salah paham. Saya tidak punya niat buruk terhadap Anda. Anda adalah orang yang membiayai hidupku. Anda adalah orang yang paling saya hormati di dunia ini. Silakan, Bos Chu. Ibu, saya mengerti. Saya mengerti. Kita tidak melihat apa-apa. Pagi-pagi sudah salah 6 poin. Bahkan barang itu juga tidak apa-apa. Bos, kamu tidak apa-apa kan? Bos, kamu baik-baik saja kan? Kamu bilang bagaimana? Ah ah, ah, ah. Tuan Chu sudah memberi arahan. Hari ini tidak boleh pulang sebelum menyelesaikan dokumen-dokumen ini. Kalian dengar tidak? Tuan Chu sudah punya pacar. Bos saya punya pacar. Bukan? Ya Tuan, kamu yang selalu di dekat Tuan Chu bahkan tidak tahu ini? Kemarin pacar Tuan Chu datang ke kantor. Yang membawanya pergi adalah asisten khusus Yo. Saya mendengar gosip bahwa pacar Bos Chu sudah pindah dari rumah Chu. Mungkin dalam waktu dekat akan menjadi ibu kita sendiri. Surga kau. Hei, laki-laki ini ternyata sudah punya pacar, tapi masih berani menyentuh wanita lain. Cantik sekali. Ayo, temani kami minum sebentar. Saya tidak mengenal kalian. Tolong segera pergi. Aduh, sifatnya cukup keras ya. Orang suka yang seperti ini. Jangan sentuh saya. Hahaha. Kalau kamu terus begini, saya akan lapor polisi. Perempuan busuk, menghormati minuman ini adalah hukuman minum. Bawa dia pergi. Jangan bergerak, jangan lari. Jangan lari, cepat pergi. Bos. Siapa kamu sebenarnya? Ingin mencampuri urusan orang lain? Kamu belum layak tahu siapa aku. Sialan kamu. Kalian ingin mencari mati. Aku ngapain? Tunggu aku. Hei, kalian jangan pergi. Menggoda aku. Hei, sudah. Jangan pamer kekuatan. Bos baru saja berkat kamu, ya. Masuk mobil. Bos saya. Sebenarnya tidak perlu. Saya sebenarnya bisa. Bos, kita kembali ke Tiangyuan ya? Ya, Yousu akan menjemputmu nanti. Eh, Presiden Chu, malam ini ada janji dengan klien untuk membicarakan bisnis. Saya minum sedikit alkohol. Apa yang kamu lakukan? Aku. Aku melihat ada sesuatu yang kotor di wajahmu. Aku ingin membersihkanmu. Ah, sekarang bisa naik jabatan dan gaji stabil. Jangan bergerak.
Eh, bos, kamu tidak apa-apa kan? Yo Tezu, lihatlah keterampilan mengemudimu. Lihatlah bagaimana bos ini, ya? Bagaimana kamu bisa mengendarai mobil ini? Gaji bulan ini akan dipotong habis. Apa? Koki, kamu ini benar-benar lupa budi, bukan? Ya, kamu tua, ya? Malam ini saya pasti akan membuat sesuatu yang tak dapat dibatalkan. Mengalahkan Tueni. Peng Xiuan. Bagaimana dia bisa datang? Jangan sampai dia menemukan aku. Lambatkan. Itu kamu? Tang Xian? Kamu masih berani bilang tidak suka dia? Kamu sudah punya pacar, masih mau menikmati keuntungan ibu? Laki-laki kotor. Sakit. Semua orang mabuk. Masih seperti bermain game. Baik, baik, baik. Aku akan menuangkan untukmu. Kamu lepaskan dulu. Berhasil atau tidak? Sekuat ini. Minumlah. Ah, cewek, aku bertanya padamu. Semua ini karena dirawat berlebihan. Kalau tidak mau minum, ya sudah. Aiyen. Sekarang tidak ada yang mengganggu kita. Biarkan aku menjadi wanitamu yang sah. Saya Emercu. Saya lihat Anda mabuk. Saya hanya ingin merawat Anda sebentar. Apakah tidak saya katakan sebelumnya ketika Anda pergi? Tanpa persetujuan saya. Anda tidak diizinkan masuk ke kamar saya. Pergi. Baik, saya mengerti. Mengapa Anda bisa masuk ke kamarnya? Tapi aku tidak bisa. Sumpah. Hei, Ahyan. Aku dengar dari Lauli bahwa kau membiarkan seorang gadis tinggal di rumahmu. Kau ini nakal. Awalnya aku pikir kau sudah mengecewakan gadis dari keluarga Su. Tiba-tiba semuanya jadi berantakan. Tidak menyangka kamu akhirnya sadar sendiri. Benar-benar berkat kamu. Memberi racun pada anak sendiri. Beruntung kamu bisa berpikir seperti itu. Ini ibu juga melakukan kesalahan yang sama seperti yang sering dilakukan semua ibu di dunia. Oh ya, hari ini adalah hari Kiksi. Jangan lupa untuk memberikan hadiah yang pantas kepada gadis itu. Mengerti? Ham ham ham. Baiklah, Mama tidak akan berbicara lagi. Mama akan tidur cantik. Ya, dadah. Anak nakal ini. Sekarang datang kemari. Pak, kamu memanggil saya? Evan, kamu dipukul orang. Menurutmu siapa penyebab utamanya? Ah,
Tidak mungkin pacarmu kemarin malam yang memukulimu, kan? Pak, kekerasan dalam rumah tangga itu ilegal. Kekerasan dalam rumah tangga hanya ada satu kali atau berulang kali. Kita harus memiliki toleransi nol terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Berdiri teguh dan melawan adalah, tenang saja, bos. Kali ini saya pasti ada di pihak Anda. Apakah saya harus berterima kasih kepada Sekretaris Tang? Sama-sama, tapi bos, pacar Anda terlalu sibuk. Tampaknya agak tidak seimbang, dan sedikit jelek. Sekretaris Tang juga sangat peduli dengan latar belakang keluargaku. Jadi tebakanku benar. Benar tentang apa sih? Ini adalah hasil baikmu malam ini. Pak Bos, biarkan aku menjelaskan. Kerjain penjelasanmu. Yang terjadi malam itu benar-benar hanya sebuah kecelakaan. Tangan ini, dia tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba tidak mau mendengarkanku. Benarkah? Ya, Tuan, orang besar tidak memperhatikan kesalahan orang kecil. Pasti tidak akan menyalahkan aku, kan? Maafkan aku, Tuan. Sekarang aku tahu rasanya sakit. Aku tidak punya uang untuk menggantikannya. Saya belum membutuhkan biaya obatmu itu. Besok setelah kerja jangan pergi ya. Ikut saya ke suatu tempat. Kemana? Ikut saya membeli hadiah Valentine. Atasan, bukankah itu untuk pacarmu? Bisa dibilang begitu. Ya, saya sudah punya janji hari ini. Saya tidak punya waktu. Hari ini adalah festival Kiksi. Kamu ada janji dengan siapa? Teman saya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sepertinya Sekretaris Tang tidak mau lembur dengan saya. Ah, jadi Sekretaris Tang merasa gajinya terlalu tinggi. Tidak tertarik dengan uang lembur ini. Saya akan segera menelepon HR untuk menurunkan gaji pokokmu. Bos, 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 bos. Saya punya waktu. Saya benar-benar punya banyak waktu. Saya benar-benar sangat senang untuk menghabiskan waktu denganmu, pria tampan, berkelas, dan kaya raya ini. Yang anggun dan elegan. Bos lembur. Aduh. Saya bisa mendengar. Hei, Kak Gufeng. Maaf ya. Hari ini saya mungkin harus datang lebih lambat. Ini bagus. Ini juga bagus. Dan ini. Lihat, cantik, cantik. Ini. Ini yang paling cantik. Pak, ini yang paling cantik. Pak. Liontin ini adalah produk baru yang direkomendasikan oleh pemilik toko kami. Ini adalah model klasik dari seri Belove yang dirancang oleh Master Cavial. Sedangkan gelang di sebelahnya adalah yang termahal dalam seri Belove. Ini adalah karya yang paling memuaskan bagi Master Cavial. Sangat berharga. Terlalu mahal. Benar-benar seseorang yang tidak punya pengalaman, sangat naif, tampak sangat miskin. Lebih baik tidak datang ke toko perhiasan mewah. Beli tapi tidak mampu. Malu tidak sih? Kenapa tidak terima? Apa yang saya katakan ada masalah? Meja ini kamu mampu beli. Bukan saya yang bilang. Kakak, kamu siapa? Saya saja mampu beli. Itu urusanmu apa? Kamu berbicara terlalu jujur. Membuatmu terjebak. Tempat ini bukan untuk orang miskin sepertimu. Cepat pergi dan jangan berpura-pura lagi. Kamu mau siapa yang pergi? Siapa yang bilang dia tidak mampu? Kamu tahu apa itu merendahkan orang lain? Kalau kamu suka ini, aku belikan untukmu. Kamu mengutuk siapa? Istri suamiku. Aku segera mengajarinya untukku. Hei, kamu hanya suka menggosip. Mengapa kamu pura-pura? Kamu tahu siapa aku? Siapa? Suamiku adalah Liu Dayong, Wakil Direktur Bagian Pemasaran dari Divisi Kelima Grup Chu. Ternyata dia adalah Wakil Presiden Departemen yang paling tidak penting di perusahaan Drunken Inc. Tidak heran dia bahkan tidak punya uang untuk menghormati bosnya. Liu Dayong. Jangan main-main. Kamu mengintimidasi siapa? Sih, jangan pura-pura menjadi seseorang di sini. Awas, lihatlah dirimu sendiri di dalam air seni. Apa kau ini? Jika kamu bisa mengeluarkan aku, saya akan berlutut dan membungkuk dalam-dalam untuk Anda. Anda telah menghina Pak Chu. Dan dipecat. Apa? Anda adalah Pak Chu. Pak Chu, saya salah. Saya telah menilai Anda terlalu rendah. Saya yang tidak mengenali Gunung Tai. Anggap saja saya tidak ada. Tolonglah. Jangan pecat saya. Kalau kamu ngomong lagi, saya buat kamu tidak bisa hidup di seluruh kota laut. Ju, saya benar-benar salah. Anda yang besar tidak ingat kesalahannya kecil. Jangan pecat saya, ya? Pergi. Iya. Baik. Duduk, duduk, duduk.
Kamu suka ini? Tidak, saya tidak suka. Ini terlalu mahal. Ya, saya tahu. Maaf, Pak Cho, pengalaman belanja Anda tidak menyenangkan. Baru saja bos kita bilang, dua orang itu tidak akan diperbolehkan masuk ke toko manapun di bawah naungan kita. Sebagai tanda maaf, hari ini semua perhiasan mendapat diskon 10%. 10%. Jadi tolong bungkuslah kedua ini. Pak benar-benar memiliki mata yang bagus. Ini sangat cocok untuk pacarmu. Tidak, kamu salah paham. Saya bukan pacarnya. Baik, Tuan. Saya harus mengatakan, dunia orang kaya memang luar biasa mengagumkan. Mau beli apa saja langsung dibeli. Tapi, saya harus mengatakan bahwa yang dipilih oleh Cusian tampaknya lebih bagus. Aku sudah memberikannya. Dia memberikannya padaku. Dia memberikannya padaku. Tidak bisa, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini sama sekali tidak bernilai banyak. Apalagi diskon 10%, setara dengan diberi secara gratis. Lagi pula, saya rasa sekretaris Tang perlu beberapa hal yang pantas. Kalau tidak, saya akan malu membawamu keluar. Kamu merasa saya memalukanmu. Kalau tidak, mengapa tadi terjadi keributan seperti itu? Terimalah ini, kamu simpan saja. Bos. Saya akan konfirmasi sekali lagi. Cincin ini memang untukku. Benar kan? Seharusnya tidak dipotong dari biaya kerjaku kan? Sekali lagi, itu omong kosong. Hei, Kak Gufeng, Kak Gufeng. Xian bilang mau mencarimu malam ini. Kamu di sini ngapain? Aku pergi mencarikan hadiah untukmu. Ini milikmu. Ini juga milikmu. Yang ini untuk In-In. Kamu sudah menerima hadiah. Kamu bilang yang ini? Yang ini diberikan padaku oleh bosku. Hei, Kak Gufeng. Ini adalah bosku. Ini adalah presiden grup. Lihat dia memakai pakaian yang sombong. Sebenarnya dia adalah asisten dari kakak Gufeng. Pak Bos, ini adalah teman saya, Kuo Feng. Anda adalah bos dari Xiang, kan? Saya sering mendengar dia menyebutkan Anda. Terima kasih telah merawat garam di rumah kami. Garam di rumahmu. Sekretaris Wang. Rapat pagi perusahaan besok pagi. Kamu harus datang ke perusahaan sebelum pukul 6.30 untuk merapikan dokumen. Tidak boleh telat. Pukul 6.30. Kakak, aku tidur atau tidak? Bosmu pergi kemana? Tidak tahu. Peduli saja, harus pergi mengantarkan. Kenapa bos yang baik-baik memberikanmu hadiah? Dia tidak mungkin suka padamu, kan? Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Apa yang kamu katakan? Lelucon tingkat neraka. Pria memahami pria. Saya merasa tatapannya kepadamu. Tidak. Pak Feng, kamu tidak tahu bos saya itu sombong. Dia tidak mungkin tertarik padaku. Dan dia sudah punya pacar. Benar-benar, saya mengajaknya berbelanja hari ini hanya untuk memilih hadiah untuk pacarnya. Kalung ini ya. Kurasa dia sudah merasa bersalah. Sebelumnya dia terlalu mengeksploitasi saya. Jadi dia memberikannya sebagai kompensasi. Ngomong-ngomong, saya rasa dia sangat mungkin akan mengambil kembali gelang ini. Mungkin memang seperti itu. Saya rasa orang itu tidak bisa dipercaya. Dan aku bilang padamu, dia itu sangat menjengkelkan. Kamu pernah sadar? Kamu bahkan tidak pernah pergi selama 3 kalimat. Denganku, kamu benar-benar membenci bosmu? Sebenarnya. Baiklah, kakak Gufeng. Hari ini adalah ulang tahunmu. Aku sudah pesan kue yang sangat besar untukmu. Aku berencana mengambilnya setelah pulang kerja. Tidak kusangka akan ada yang datang untuk memilih hadiah. Bagaimana kalau kamu pergi mengambil kue sekarang? Lalu kita pergi ke hotel bersama. Dan menunggu kakakku, ya? Tuan Chu. Maaf, tolong jangan usir saya ya. Saya sudah tahu kesalahan saya. Saya janji akan patuh mulai sekarang. Tanpa perintahmu, saya pasti tidak akan mengganggumu. Tolong, jangan biarkan Inin pergi. Biarkan saya tinggal menemanmu. Yinin. Aku ingat kamu sebelumnya. Pernah bilang. Kamu punya adik perempuan, kan? Mengapa Xian tiba-tiba bertanya seperti ini? Apakah dia menemukan sesuatu?
Dia hanya adik iparku. Kita jarang berinteraksi. Aku tidak punya saudara sejak kecil. Hidup bersama ibu. Ayahku meninggal dalam kecelakaan 10 tahun yang lalu. Ini untukmu. Untukku, ya. Sangat cantik, aku sangat suka. Bisakah kamu membantuku memakainya? Bagus tidak? Bagus. Tante, aku tahu di dalam hatimu ada aku, kan? Tuan Chu, maafkan saya. Saya hanya terlalu senang sampai bisa begini. Saya tidak akan lagi ke depannya. Jangan marah ya, boleh? Chu Siwan pasti akan mendapatkanmu suatu saat nanti. Kamu hanya bisa jadi milikku. Halo, In, kamu di mana? Bukan kamu yang bilang hari ini ulang tahunku? Mari kita berkumpul. Aku dan Xian sudah lama menunggumu di sini. Baiklah, sekarang aku akan datang. Semua orang begitu sibuk. Terima kasih atas hari ulang tahunku. Kakak, ada apa? Berapa hari tidak bertemu sudah tidak mengenali aku? Pakaianmu yang sekarang. Tidak bagus? Memang bagus. Cuma sedikit. Gaya klasik bro. Sudah lama tidak bertemu. Terima kasih. Ini bukan Patek Philippe? Merek ini yang termurah saja harganya belasan ribu. Yinin, kapan kamu jadi sekaya ini? Pekerjaan saya sekarang gaji bulanan belasan ribu. Beli jam tangan masih mampu. Adik perempuan dekat sekali dengan Kak Gu Feng. Apa yang kamu berikan sebagai hadiah? Ya ampun, kamu tahu ini kebetulan atau tidak? Xion juga memberikan Gu Feng sebuah jam tangan. Jam tangan ini mungkin sekitar 1 atau 2 juta rupiah saja. Adik, kamu seharusnya mencari yang lain, yang gajinya lebih tinggi. Hadiahnya mungkin sederhana tapi maksud hatinya yang penting. Saya suka semuanya. Ya, jangan hanya berdiam diri. Semua orang sudah hadir. Makanlah, makanlah. Datanglah. Mengapa kalung ini terlihat sangat familiar? Sepertinya ini kalung yang dibeli oleh bosku. Kakak, kalungmu. Rantai ini sangat berharga loh. Dibuat khusus untukku oleh pacarku. Apa benar kamu punya pacar? Iya, pacarku tampan, kaya, dan sangat setia padaku. Sangat setia. Kalau tidak salah, ini dari seri blok Master Kafir, kan? Klasik banget. Tapi ini bukan pesanan khusus ya. Janjimu. Lagu Mayitmu. Lagu Mayitmu dan Kalung Yinyin adalah dari seri yang sama. Ini adalah desain paling mahal dan paling mewah dari seri blok. Dari mana kamu mendapatkan lagu Mayitmu? Pemilik saya memberikan padaku. Ziki juga memberikan padamu. Apa hubunganmu dengannya? Mengapa dia memberikannya padamu? Ini adalah cerita yang panjang. Saat bosku sedang berbelanja untuk pacarnya, dia merasa pakaianku terlalu sederhana. Jadi dia memberikannya padaku. Namun, gelangmu ini sangat mirip dengan yang diberikan bosku kepada pacarnya. Bagai mungkin, ini dibuat khusus untukku oleh pacarku sendiri. Namaku juga ada di atas. Tergolong unik. Baiklah, kau juga tidak akan mengerti. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin kakakku adalah pacar dari Cubapi? Oh, jadi inilah yang dimaksud dengan custom. Tampaknya pacarmu memang memperhatikanmu. Tapi ya, gelang ini memang merupakan desain klasik yang paling ikonik. Mungkin gelang janjimu itu yang lebih berharga. Bagaimana mungkin? Kamu pasti salah lihat. Saya akan menjual perhiasan. Bagaimana saya bisa salah lihat? Gelang poyon itu harganya lebih dari 5 kali lipat dari gelangmu. Jadi gelang ini ternyata begitu mahal ya. Tapi ngomong-ngomong, Cusi mau memberikanmu gelang yang mahal ini. Ada apa sebenarnya di balik ini? Barang yang diberikan Cusiwan kepada Tan Xian bahkan lebih baik dibanding yang diberikan untukku. Sial, pacarku juga ingin membelikanku gelang ini saat itu. Tapi aku sendiri yang tidak tertarik. Gelang murah seperti ini. Aku bisa minta berapapun, dia bisa membelikannya untukku. Sudahlah, sudahlah. Pacar saya menunggu saya untuk merayakan. Saya pergi dulu. Kamu. Tunggu aku, kakak. Kalian makan dengan tenang ya. Saya minta maaf sebentar.
Eh, mobil ini kenapa terasa familiar sekali ya? Ah, Bro Gufeng, kamu bilang, pacar kakak itu benar-benar bisa diandalkan ya? Dia tidak mungkin ditipu orang kan? Atau kita kejar dia saja untuk lihat? Hai, hai, Sekretaris Pang, sekarang Anda di mana? Saya? Saya bersama teman di pinggir jalan. Rencana bisnis yang baru saja Anda buat tidak memenuhi standar. Segera datang ke kantor utama dan buat ulang untuk saya. Ah, apa maksudnya? Pemilik perusahaan yang tidak beretik kemanusiaan. Membuat saya marah. Ada apa? Bos yang membosankan meminta lembur. Aku masih harus masuk rumah sakit. Harus pergi? Ya, kalau begitu, aku antar kamu. Tidak usah, kamu lebih baik tinggal menemani tamu. Jaraknya jauh sekali. Aku antar kamu, ya. Orang ini mirip sekali dengan Kak Inging. Kamu pasti salah lihat. Memang benar. Ini wilayah Cusian. Bagaimana mungkin kakak bisa terlibat dengannya? Maka aku tidak akan bicara lebih jauh denganmu. Aku akan naik duluan. Aku tunggu kamu di sini. Tidak perlu, saya belum tahu sampai kapan saya akan melakukan perubahan ini. Kamu pulang dulu ya. Sampai jumpa. Aih. Hati-hati. Saya tahu, kamu cepat pulang ya. Sampai jumpa. Pak Chu, aroma apa yang menempel di badanmu? Oh, saya ikut acara ulang tahun teman. Mungkin itu bau dari aroma hotel. Aku tidak suka mencium bau aroma yang berantakan seperti ini. Aku akan segera mandi. Bos, aku pergi mandi. Dari belakang, orang ini memang mirip kakakku. Tadi itu pacar kamu, bos? Tidak terlihat saat mandi. Ini yang baru dikeluarkan. Apakah kamu suka yang intuitif seperti ini? Ayo, datanglah. Yang pertama di meja. Lihat, sisir sampo saya bisa digunakan. Bos, rencana ini. Apakah ada masalah? Apa tidak bisa melihat masalah yang begitu jelas? Jadi, masalah yang begitu jelas ada di mana ya? Dua lubang di wajahmu ini cuma untuk hiasan? Masalah yang begitu jelas saja tidak bisa dilihat. Awal, tengah, akhir semuanya salah, buat ulang. Baiklah. Buat ulang, sialan. Kapitalis yang jahat. Pak, saya sudah tutup, lihatlah. Apa yang menempel di badanmu? Pasti bau lemari es yang disemprot di hotel. Bau yang sama dengan yang dipakai oleh dia dan Shen Yinyin saat mereka masuk. Apa ini kebetulan? Pak, kamu tidak bisa mencium bau ini? Tidak. Nah, bos, bagaimana dengan kartu ini? Baik. Baik-baik saja. Kau salah di mana? Aku hanya mengubah formatnya. Ternyata dia ingin merepotkanku. Baiklah, maka aku akan terus mengubahnya. Tampaknya sekretaris Tang sangat kesal. Bagaimana mungkin tidak mau lembur? Tentu saja tidak, bos. Saya paling suka lembur. Jika begitu, itu bagus. Apakah sekretaris Tang senang bermain dengan teman-temanmu malam ini? Senang. Mengapa kamu mencarinya agar saya bisa datang dan bermain dengan sangat senang? Saya bisa mendengar. Namun, saya masih ingin mengingatkan mereka untuk berhati-hati dengan urusan pribadi. Apa maksudmu? Apakah dia mengetahui bahwa orang yang dilihat pada hari itu adalah aku? Beberapa orang terlihat berwibawa. Namun sebenarnya mereka adalah binatang yang berpakaian rapi. Jangan sampai kamu tertipu oleh mereka. Apakah ini tentang dirimu sendiri? Menurutku, kakakmu itu adalah tipe orang seperti itu. Dia melihatmu dengan tatapan yang tidak tulus. Sebaiknya kamu menjauh darinya. Tidak mungkin,
Bos, kamu terlalu berpikir. Aku masih sangat jelas tentang sifat Gu Hongge. Oh ya, bos, kalung yang kamu berikan padaku ini sangat mahal. Kamu tahu kan? Apa yang ingin kamu katakan? Saya dengar gelang ini adalah model terbaik dari Air Master. Lebih mahal beberapa kali lipat dibandingkan dengan kalung dari seri yang sama. Itu tiruan. Tiruan dari gelang Chartel Master itu bahkan diskon. Tidak bernilai banyak. Asli. Kenapa begitu banyak omong kosong? Buru-buru lihat buku Sampo MU. Bos, saya sudah selesai. Jika tidak ada masalah, saya akan pulang dulu. Tunggu sebentar. Bos, apakah ada hal lain? Bisa masak? Sudah larut begini, kamu belum makan? Iya, tidak seperti beberapa orang. Ada yang meminta dan ada makanan yang lezat. Upah lembur 3 kali lipat. Baik, bos, saya tidak akan menyembunyikan. Saya mahir dalam 8 gaya masakan. Saya bisa masak makanan maju dengan mengukus, masak, dan merendam saus. Semua saya kuasai. Apakah kau baik-baik saja? Baik-baik saja. Ini yang kau maksud dengan menguasai semuanya dalam bangfu. Hidangan khas Manchu dan Han, kamu tidak akan mengurangi gajiku. Kan, bos? Gajiku untuk lembur 3 kali lipat. Ya. Jangan sentuh sampah itu. Sekarang terlihat lebih enak dipandang. Banyak. Berkata kepada Tuan Chu, saya merasa tidak enak badan. Baiklah, baiklah. Saya melihat ada perasaan yang akrab. Peng Xiuan, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Saya. Tuan. Nona Shen merasa tidak enak badan. Buruan periksa dia. Rasa tubuhnya tidak enak. Panggil dia untuk menemui dokter. Saya tidak bisa mengobatikan. Miss Shen sangat tidak nyaman. Pak. Mendingan periksa dia. Tunggu saya keluar. Mau apa kalau saya bilang tunggu? Bapak Chu mau datang menemui saya. Bukankah itu membuktikan bahwa Anda masih peduli padaku? Kalau sedang sakit jangan banyak pikir. Dokter juga sedang dalam perjalanan. Saya ada urusan, jadi saya pergi dulu. Kamu memang benar-benar ada urusan? Atau mau pergi menemani wanita itu? Bapak Chu, maafkan saya. Saya salah bicara. Saya hanya terlalu peduli padamu. Itulah sebabnya saya bicara tanpa berpikir. Jangan terdiam begitu. Buruan masuk dan biar saya lihat apa penyakitnya. Baiklah. Tubuhnya tidak ada masalah. Hanya mendingin saja. Beristirahatlah sebentar. Minum obat, nanti akan baik-baik saja. Baik, terima kasih. Kamu juga mendengarnya. Minum obat dan beristirahatlah dengan baik. Jangan pergi. Lepaskan. Mengapa kau harus bersikap seperti ini padaku? Jika kau tidak menyukai aku, mengapa kau harus membiarku menjadi wanitamu? Mengapa kau harus membiarku pindah masuk? Kau sendiri yang memilih yang terakhir antara Ye Tianwan dan Bai Jinchuzhan. Aku melakukan ini hanya karena kewajibanku terhadapmu. Hanya sebagai kompensasi yang kumaksudkan untukmu. Aku tidak menyukaimu. Kamu juga tidak perlu mengharapkan apa-apa lagi. Jika kamu merasa menyesal, kamu bisa pergi dari sini dengan 10 juta. Tang Xian. Aku akan membuatmu berhasil. Hanya bisa dikatakan. Tuan, orang itu sudah pergi. Dia meminta saya untuk memberikan ini kepadamu. Nyonya Tang mengatakan, meskipun masakannya tidak bagus, namun mie instannya luar biasa. Shen Yi. Malam begini kamu masih belum tidur ya? Aku pulang karena menganggur. Shen Yi, kakakku. Dia sudah punya pacar. Tahukah Anda? Hai, lihat ingatanku ini. Ini beberapa hari yang lalu. Bilang padaku. Dia bahkan minta aku untuk memberitahu Anda.
Aku sampai lupa. Ternyata Anda tahu tentang hal ini ya. Ah, tahu. Inin, saya tidak keberatan jika dia bisa menemukan pacar yang baik untuknya. Oh, ngomong, kapan Anda juga mencari pacar? Ya, saya rasa itu Gu Feng cukup cocok untuk Anda. Haha, saya lebih baik memanfaatkan masa muda saya dulu. Mari fokus pada karir dulu. Ah, sudah larut juga. Aku mau tidur dulu. Kamu istirahat dulu ya, selamat malam. Baiklah. Bos, pemilihan model untuk fashion show. Kamu sudah siap? Sudah tertidur? Ah, maaf, bos. Ini hanya kecelakaan. Saya benar-benar tidak sengaja. Saya hanya ingin dengan baik hati membantu Anda mengambil selimut. Anda harus percaya saya. HMPH, bos. Rambutku sepertinya terjepit. Kamu mau meraba kemana? Aku benar-benar merasa sakit. Kalau begitu, lepas celananya dulu, agar aku bisa mengeluarkannya. Kencangkan. Ini dokumen yang kamu minta, Chuzong. Ah, ah. Benar. Maaf, bos. Lagi pula, ini benar-benar bukan permintaan Anda untuk dibantu. Tuan Chu, tenang saja. Saya tidak melihat apa-apa. Tuan Chu, ini adalah pilihan model untuk acara peragaan busana kali ini. Silakan Anda lihat. Oh, tidak perlu. Langsung saja gunakan pilihan yang ditentukan oleh Sekretaris Tang. Ada minggu mode antariksa besok. Serahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Tang. Ya, Tuan Chu. Tunggu sebentar. Ada yang ingin disampaikan, Tuan Chu? Tolong panggil Sekretaris Tang untukku. Ya. Ini lagi, Tang Xian. Kalau begini terus, dia yang hanya seorang sekretaris kecil akan naik ke atas kepalaku. Sekretaris tahu hebat sekali, menghancurkan Chuzong. Memberikan proyek sebesar ini padamu. Sudahlah, jangan berpura-pura. Chuzong memanggilmu. Apakah dia mengatakan sesuatu? Bagaimana aku tahu? Ini bukan siapa? Mengapa marah padaku? Apa aku terlihat seperti tong sampah? Saya pergi. Pak, ada yang lain yang Anda inginkan dari saya? Pameran mode antariksa besok sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Saya sepenuhnya bertanggung jawab. Semua peralatan di sini sudah diperiksa, kan? Tidak ada masalah? Oke. Sister Fang sudah mengatur semuanya. Tang Xian, ini adalah, kalau kamu memaksaku merusak pertunjukan mode kali ini, lihat saja, kamu akan menyesal. Semua sudah siap, ya? Semua peralatan sudah diperiksa. Pastikan tidak ada masalah. Sister Shan, ada yang tidak beres. Model utama Su Mengiao hilang kontak. Timnya sekarang sama sekali tidak bisa dihubungi. Apa yang terjadi? Kenapa tidak bisa dihubungi? Apa yang terjadi? Sekretaris Tang, bagaimana kamu mengurus ini? Acara mode kali ini sangat penting. Tapi kamu malah keluar dari tempat ini. Iya, Sekretaris Tang ini terlalu ambisius. Acara mode ini segera dimulai. Sekarang mencari orang baru pasti sudah terlambat. Kalau acara mode kali ini gagal, semua usaha kami setahun akan sia-sia. Nanti Sekretaris Tang akan jadi orang besar di perusahaan kami. Maaf semuanya. Maaf bos. Ini adalah kesalahan saya. Direktur Chu, saya ada ide. Bentuk tubuh Nona Su Mengiao mirip dengan Sekretaris Tang. Bagaimana jika kita biarkan dia menggantikan tampil? Sekretaris Tang, bagaimana menurutmu? Saya mengangkat kepala saya. Apakah kamu bisa turun ke lapangan? Aku coba. Baik, aku percaya padamu. Baik. Masih ada waktu. Buruan ganti baju. Akhirnya kamu yang pegang. Baik. Tuan Siang, kau tidak akan berhasil dengan mudah.
Wah, aku kucing kecil. Sangat cantik. Siapa cantik ini? Begitu cantik. Bukan suster model Su Mengyao yang terakhir tampil? Kenapa mengganti orang? Mengapa mempedulikannya? Menurutku, cantik dan postur tubuh wanita ini tidak kalah dengan Su Mengyao. Itu juga pendapatku. Refleksmu memang lambat. Baru saja di atas panggung. Menghadapi keadaan dengan tenang adalah tanggung jawab semua orang, kan? Tidak terluka secara nyata sudah cukup. Jadi, apakah ini tidak bisa dihindari? Hanya bisa melanjutkan dengan keras kepala. Hei bos, menurutmu, apakah kali ini saya bisa mengganti dosa dengan kebaikan? Saya harus diberi hadiah atau hukuman. Yang saya maksud adalah meminta Yosu untuk menyelidiki orang di belakang ini. Kamu percaya padaku. Saya selalu percaya padamu. Bos, Anda selalu memandangku. Mengatakan ada sesuatu yang kotor di wajahku? Sebelumnya, apakah Anda pernah ke Crown Bar? Saya pernah ke Crown. Apakah saya tidak baik minum di bar? Jarang ke bar. Ya, jarang sekali. Atau mungkin bahkan tidak pernah? Bos, kenapa tiba-tiba bertanya tentang ini? Tidak ada. Malam ini ada pesta perayaan perusahaan di Crown. Jangan pergi. Pakaian ini sangat cocok untukmu. Ini saya tidak mampu beli. Ini bisa 6 digit harganya. Saya berikan ini, pakaian dari merek kita sendiri. Kamu pakai ini pas sekali, jadi bisa gratis. Oh begitu ya. Kamu benar-benar cantik hari ini. Jika bos berbicara seperti ini padaku, apakah pacarmu tidak akan cemburu? Aku. Ini diajar oleh Presiden Sang dari grup Xiao Xiatian. Sudah tahu. Tang Xiwan. Dia punya pacar. Tidak boleh jatuh cinta padanya. Harus tidak boleh. Orang jahat ini bisa lolos lagi. Bikin aku marah. Dengar-dengar kamu sangat membenci Tang Xian. Aku bisa membantumu. Siapa kamu? Aku adalah pacarnya Chu Zong kalian. Anda adalah istri presiden masa depan grup Chu. Mengapa kamu ingin membantuku? Karena saya juga membenci mereka. Benci dia yang merayu pria saya. Saya sudah menyelidiki kamu. Kamu butuh waktu 10 tahun untuk mencapai posisi ini dengan susah payah. Dia baru di perusahaan berapa lama? Begitu mudahnya dia mendapatkan kepercayaan dari Presiden Chu. Sekarang dia sudah di atas kepalamu. Apakah kau rela? Tentu saja aku tidak rela. Tapi Bos Chu mendukungnya. Apa yang bisa kulakukan? Selama kau mau, aku bisa membantumu menghilangkannya. Dari sekarang, Anda masih orang yang paling dipercaya oleh Presiden Chu. Istriku, selama Anda bisa mengusir Tang Sui, semuanya akan kuletakkan pada Anda. Saya suka orang yang bisa melihat situasi seperti Anda. Jika Presiden Chu tahu dia berselingkuh dengan pria lain, dia masih akan bersamanya. Tahu apa yang harus dilakukan, kan? Konferensi pers kali ini bisa berhasil seperti ini. Sekretaris Tang tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan ini. Mari kita ucapkan selamat kepada Sekretaris Tang. Semua ini karena dukungan kalian. Kali ini saya hanya bisa dianggap sebagai penebus kesalahan. Sifat baik Sekretaris Tang, semua orang bisa mendengarnya. Pasti ada orang yang sengaja menjebak Sekretaris Tang. Kita harus menemukan orang ini. Kembalikan reputasi Sekretaris Tang. Bersulang. Selamat datang, Su Zong. Jangan terburu-buru untuk melanjutkan. Duduklah. Zongchu, ya, saya ingin mengangkat gelas untuk Anda. Lalu, apa yang ingin Anda tunjukkan pada saya? Semua perhatian Anda terhadap saya. Saya tidak berani menerimanya. Di masa depan, jika Sekretaris Tang tidak sering mencaci saya di belakang saya, sudah cukup. Sekretaris Tang kali ini berperilaku dengan baik. Bonus tahunan akan dipertinggi 2 kali. Benar? Terima kasih, Bos. Sekretaris Tang, saya juga mengangkat gelas untukmu. Selamat untukmu. Terima kasih. Jika tidak bisa minum dengan baik, lebih baik sedikit-sedikit saja. Saya yang minum untuknya. Mari kita main jujur atau tantangan, ya. Saya menang, Xian Jie, kamu kalah. Kamu pilih jujur atau tantangan? Tantangan?
Telepon teman lawan jenis pertama di buku kontakmu dan katakan, aku suka kamu. Tidak mungkin, Yue Wei. Kamu bermain terlalu besar ya. Ya sudah, kita harus menerima konsekuensinya. Wow. Apakah aku masih sempat memilih untuk makan aprikot? Apakah aku masih bisa memilih jujur sekarang? Kakak sumpah ini kenapa ada pilihan mengundurkan diri? Tidak bisa bermain seperti ini, ya. Suka padamu. Hahaha. Jangan terlalu bersemangat. Sister Shan, mari kita lanjutkan. Baik, aku menang lagi. Sister Shan, kamu benar-benar beruntung. Kali ini kamu memilih truth atau dare? Truth, baik juga kan? Suster Shan, kamu suka sama siapa? Siapa? Orang itu aku kenal? Bisa dibilang kenal. Ternyata kamu suka sama dia. Kalian lanjut bermain. Saya masih ada urusan. Kenapa marah-marah? Suka padamu tapi kamu tidak senang. Ternyata kamu memang pria murahan. Selamat ya. Xian, saya harus bilang kamu memang orang yang sangat luar biasa. Kali ini saya benar-benar mengakui. Dengan tulus saya ucapkan selamat. Obat sudah diberikan kepadanya. Saya akan keluar sebentar. Pak Li sudah mengantarkan yang kamu minta. Kerjasama yang kamu janjikan. Terima kasih. Ah, berhenti. Berhenti. Datanglah. Ju total. Kau terlalu tidak peduli, kan? Hanya seorang wanita. Bermain dengan saya. Katakan satu kalimat lagi dan kau hancur. Tolonglah, total Ju. Apa yang kau pikirkan? Mulai hari ini, kerjasama kita dibatalkan. Aku memberi kamu 10 detik untuk menghilang dari hadapanku. Kita bisa berbicara baik-baik. Kerjasama adalah hal yang besar. Kamu bilang batal, lalu dibatalkan. Normal. Paman. Anak tampan. Kau sudah minum obat Tiongkok. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Perasaan yang sangat familiar. Tidak mungkin. Datang lagi. Aduh. Dulu aku pernah tidur dengan bosnya. Cu, memang aku tidak terlalu baik dalam hal minum. Semalam tidak melakukan apa-apa, kan? Kenapa sudah datang begitu cepat? Saya. Apa yang saya lakukan semalam?
Menurutmu bagaimana? Hem. Semua ini saya yang buat. Kamu ngapain? Dengarkan baik-baik. Guru. Kalau tidak, saya akan mengganti biaya pengobatanmu. Mengganti biaya pengobatannya. Kalau begitu, apakah kamu juga harus mengganti biaya kehilangan kerja dan ganti rugi emosional saya? Jadi kamu katakan saja. Saya harus mengganti berapa? Sekretaris Han seharusnya tahu berapa banyak uang yang bisa saya hasilkan selama waktu yang terbuang ini. Saya akan bantu hitungkannya. Tidak usah khawatir. Jangan bicara. Saya tidak bisa mengganti itu. Maka saya akan bekerja untuk membayar hutang. Pergi. Pergi kerja. Kakak tertua tampak sangat tertarik belakangan ini. Tarik kembali pandangan jorokmu. Bagaimana hasil penyelidikan yang kamu lakukan? Sudah ditemukan. Orang yang memberi racun itu benar-benar Chen Fang. Dan Chen Fang juga menyuap Su Mengyao. Ini adalah video pengawasan. Video itu memang rusak pada saat itu. Saya sudah meminta seseorang untuk memulihkannya. Pengawasan menunjukkan bahwa orang yang memberi racun itu memang Chen Fang. Panggil Chen Fang ke sini untuk saya. Ya, baik. Presiden Zhu, Anda memanggil saya? Kamu dipecat. Apa? Kamu sekarang pergi ke Departemen SDM untuk menyelesaikan proses perpisahan. Presiden Chu, saya sudah bekerja di bawah Anda selama bertahun-tahun. Apa yang saya lakukan salah sehingga Anda memecat saya? Kamu tahu sendiri apa yang sudah kamu lakukan. Bagaimana bisa seperti ini? Saya jelas-jelas sudah memerintahkan untuk merusak rekaman CCTV. Presiden Chu, video ini dicampur aduk. Ada yang sengaja menuduh saya. Presiden Chu, saya tidak salah. Anda harus percaya padaku. Anda pikir saya bodoh? Apa yang kamu lakukan ini cukup untuk membuatmu ditangkap. Kamu dipecat. Ini sudah memberi kamu muka. Jaga dirimu baik-baik. Tuan Chu, ini adalah bekal yang disiapkan mission untukmu. Bos, ini dokumen yang kamu minta. Pengacara, sudah makan? Jika belum makan, kita makan bersama. Mengapa tidak enak untuk dimakan? Maka buang saja. Jangan buang makanan itu malu. Coba saja, jangan buang. Rasanya sangat familiar. Seperti rasanya yang dibuat oleh kakak. Rasanya masih oke. Kamu tidak terbiasa. Tidak, tidak. Bos, ini adalah sumpit yang baru saja saya gunakan. Coba saja. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tidak apa-apa, mungkin semalam makan sesuatu yang tidak baik. Aku perlahan-lahan sudah baik. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Tuan Chu, Anda sudah janji bertemu Tuan Ding 1 jam lagi. Tidak apa-apa. Bos, pekerjaan Anda penting. Aku bisa izin sendiri untuk pergi ke rumah sakit. Aku bilang aku antar kamu. Saya benar-benar merasa jauh lebih baik sekarang. Bos, Anda bisa pergi dulu dan sibuk dengan pekerjaan Anda. Saya bisa mengurusnya sendiri. Oh ya, saya minta Kamis untuk mengantarkannya. Hubungi saya segera jika ada kabar. Itu Pak Hi. Pergilah, Pak Hi. Selamat, kamu hamil. Hamil apa? Haruskah aku memberitahu Chu Siwan? Apa yang akan dilakukan Chu Siwan jika dia tahu? Lagi pula dia punya pacar. Naiklah, aku antar kamu pulang. Naiklah.
Bagaimana hasil pemeriksaannya? Tidak ada masalah. Dokter bilang ini hanya penyakit pencernaan. Pencernaan tidak baik masih makan luosifen. Juga disajikan dengan nasi es. Kalau kamu tidak menderita, siapa yang menderita? Bagaimana kamu tahu? Saya tidak jelas. Saya kasih kamu libur 2 hari. Kembali dan istirahat yang baik. Bos, parkir di depan, saya sudah sampai. Kamu juga tinggal di Xinyaocheng? Iya. Apa kamu juga mengenal orang yang tinggal di Xinyaocheng? Tidak ada. Di rumahmu ada kakak perempuan. Tinggal di mana? Saya punya kakak. Saya punya kakak. Apa kau tidak akan berpikir untuk melibatkan kakakku? Kau sedang berpikir apa? Lalu apa dengan kakakmu? Kakakmu bilang dia keluar bekerja. Terima kasih, bos. Maka saya akan pulang dulu. Ayo, saya antar kamu ke atas. Tidak perlu repot, bos. Tidak perlu repot, ya. Apa di rumah ada orang jadi tidak nyaman? Tidak ada, sebenarnya. Tidak ada. Kakak, kakak. Lele, kamu juga baru saja membeli permen? Berikan satu untuk kakak, ya. Terima kasih, kakak Yu. Nanti ngajak kamu beli makanan enak, ya. Shenyang, lelaki tampan itu pacarmu? Dia memang tampan. Bukan, bukan. Dia adalah bosku. Sayang sekali. Kamu benar-benar punya bos yang bagus. Masih mengantarkan kamu pulang sendiri. Nak baik. Mari kita pergi, kakak Yang. Bye-bye. Hei, kakak. Kamu sangat menyukai anak-anak, ya? Tentu saja. Lele juga aku yang melihat dia tumbuh. Anak-anak begitu lucu. Apakah kau tidak suka anak-anak? Tidak suka anak-anak itu terlalu merepotkan. Apakah kau berniat tidak punya anak sepanjang hidupmu? Setidaknya sekarang ada masalah. Bos. Aku maksudkan kalau terjadi sesuatu. Kalau ada seorang wanita yang melahirkan anakmu. Tidak ada kalau-kalau. Bahkan jika ada, saya tidak akan mengakui anak saya. Hanya bisa menceritakannya kepada wanita yang saya suka. Marah. Siapa yang berani marah kepada Anda? Kak Gufeng, kenapa kamu datang? Siapa di sini? Tante, saya pergi melihat Inin. Saya kebetulan tidak ada urusan dan lewat sini. Saya akan membuatkanmu sesuatu yang enak. Halo. Ternyata ada rezeki. Anda pasti Chuzong, kan? Terima kasih telah mengantar Shen yang kembali. Silakan masuk dan duduk. Tidak perlu. Semoga Anda selamat jalan. Jangan sampai jatuh. Kamu kembali tepat waktu. Ikan asam yang baru keluar dari tungku, cepat makan. Enak. Bagaimana General Chu antarkan kamu pulang? Kita bertemu di jalan pulang. Jadi kita pulang bersama. Saya ingat tempat tinggal General Chu bukan di ruangan ini, kan? Kita bertemu di sekitar rumah sakit. Di rumah sakit, kamu bagaimana? Kakak Gu Feng. Aku akan jujur padamu. Aku hamil. Baru saja dicek di rumah sakit hari ini. Sudah 9 minggu. Anak siapa? Cehusian. Aku akan cari dia. Tunggu sebentar ya. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Begitulah dengan Om Gu Feng. Dia penting pada hari itu. Dan aku juga minum terlalu banyak. Jadi aku tidak terlalu jernih dan segalanya berantakan. Oh tidak, yang jelas dia tidak pernah menyakiti aku ini. Ini bukan salah dia. Apakah dia tidak mau melakukannya? Tidak, tidak. Dia belum tahu. Saya belum berniat memberitahunya. Kamu ingin menjadi ibu tunggal. Ini anak saya. Saya ingin melahirkannya. Apakah kamu sudah memikirkannya? Gu Feng, kamu tahu. Saya selalu menyukai anak-anak. Lihatlah. Bukankah ini kebetulan? Wu Feng, saya tahu kamu sangat khawatir tentang saya. Tapi kamu tenang saja. Dengan kemampuanku sekarang, aku bisa merawat anak ini dengan baik. Lagi pula kan ada satu orang yang licik ini. Kak Wu Feng. Di hatiku, aku selalu menganggapmu seperti kakak kandungku. Sejak ayahku meninggal.
Aku hanya bergantung pada kakakku dan Bibi Shen. Kamu sudah membantu kami terlalu banyak. Saya sangat bersyukur dari lubuk hati terdalam kepada kamu. Ya, saya membantu kamu bukan karena ingin diucapkan terima kasih. Saya membantu kamu karena saya menyukai kamu. Kamu menyukai saya. Saya tahu kamu tidak menyukai saya. Yang kamu suka itu Cuzian, kan? Bagaimana kamu tahu? Karena kamu lihat tatapan matanya sama seperti aku melihatmu. Setelah mengatakannya, aku merasa jauh lebih baik. Aku bilang ini tanpa maksud lain. Hanya saja aku tidak ingin perasaanku terhadapmu tersembunyi. Nanti aku akan terus jadi kakakmu. Menjadi ayah baptis untuk anakmu. Menjadi pelindung kalian berdua. Selamanya merawatmu. Mas Feng. Terima kasih ya. Sangat merasa malu. Kamu mau bilang ke Bu dan Pak tentang kehamilanmu gak? Aku akan cari waktu yang tepat buat bilang ke mereka. Akhirnya bisa lelahin aku nih. Biji kedelai kecil, kamu bisa tidak menggunakan emas kaya MU untuk memastikan aku kaya mendadak? Seperti ini. Sehingga tidak perlu lagi terikat dengan uang susu MU. 55755055912. Berangkat di jam tepat. Apakah ada sesuatu? Kamu tidak sedang buru-buru untuk janji temu, kan? Kamu seharusnya banyak bekerja dan sedikit ngobrol omong kosong. Selamat tinggal, sampai jumpa besok. Selamat tinggal, sampai jumpa besok. Hei, bos. Kamu di mana? Aku sudah sampai rumah. Kamu ini kayak siput ya. Baru pulang kerja 5 menit. Sudah sampai rumah secepat ini. Apa maksudnya? Ketika kepala itu masuk, dia langsung kembali ke sungai. Bos, saya sudah naik kereta bawah tanah. Jika Anda punya urusan, cari asisten khusus Yo. Modal Huan He kuat. Kamu pasti ingin saya bekerja lembur lagi. Saya sudah 80 hari tanpa kenikmatan ini, harus lulus. Sekretaris Tang. Kamu penuh dengan dendam ya? Pak, sungguh kebetulan ya. Saya hampir bisa masuk kereta. Hampir di sini juga cukup jauh ya untuk naik. Pak, kamu mau kemana ya? Kamu kemana? Sudah pulang kerja. Pulang ke rumah. Sekalian antar kamu. Antar jalan setan mana? Sudahlah, kamu bos. Kamu benar. Ayah, ya sudah, antarkan saya di depan rumah saja. Betul, itu dia. Halo. Ngomong-ngomong, aku melihatnya. Jangan lupa berikan aku 1 juta setelah semuanya selesai. Baik. Tang Xian, inilah harga yang harus kau bayar karena telah menyinggungku. Ayah, aku ingin mampir ke rumahmu. Tidak nyaman. Masih tidak nyaman. Saudaramu yang itu masih di rumahmu. Harusnya sudah tidak ada lagi. Harusnya Tuan Guru Tang, kamu membiarkan laki-laki lain masuk ke rumahmu begitu saja. Dia minta kunci rumahmu, kakak Gu Feng. Bukan orang lain. Jika bos tidak ada urusan sementara. Hati-hati. Tuan. Tuan. Tuan, Tuan, kamu bangun? Jangan bikin aku takut, Tuan. Bangun. Hei, 120, di sini, di pintu tenggara Sinyao City. Ada yang tertabrak mobil. Luka sangat parah. Cepat datang. Cepat datang. Juga, bangunlah. Ada masalah? Salah orang. Kamu bilang apa?
Mobil manual. Bosku mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit. Bagaimana ini? Apa kamu? Kamu sekarang di rumah sakit mana? Baik, jangan panik. Saya segera ke sana. Dokter, bagaimana keadaannya? Tidak bisa diselamatkan. Tidak mungkin. Programmer. Tang Xian. Gu Xian. Kamu membuatku terkejut. Baiklah, tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Pasien hanya mengalami gegar otak ringan dan beberapa memar. Tidak ada bahaya jiwa. Tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi akan baik-baik saja. Baiklah, terima kasih dokter. Kenapa dokter ini begitu aneh ya? Kenapa dia bicara sambil terengah-engah? Tidak berguna. Apakah urusannya sudah beres, Nona? Ada yang tidak beres. Sialan, radang tang. Beruntung masih bisa lolos dari bencana. Chu Zuo sudah masuk rumah sakit untuk menyelamatkannya. Polisi sekarang sedang mencari saya. Apa yang harus saya lakukan? Sekarang sudah masuk rumah sakit. Saya bilang tolong selamatkan saya. Saya tidak ingin masuk penjara. Jangan panik. Saya akan memberikan uang untuk kamu bersembunyi. Dasar perempuan jalan ini. Nasib sekuat ini. Bos, pelaku kecelakaan masih dalam penyelidikan. Apakah Anda ingin memberitahu Nona Shen tentang cedera Anda? Tidak usah. Fokus saja pada urusan Anda sendiri. Bos, kenapa Anda tidak memberitahu pacar Anda tentang cedera ini? Apa hubungannya cedera ini dengan dia? Aduh, tadi kamu menangis untukku. Siapa yang menangis yang kau pedulikan? Siapa yang menangis? Aku tidak. Tapi kenapa kau rela berbahaya untuk menyelamatkanku, bos? Ah, itu karena pada saat itu aku terpana. Kaki dan kakiku tidak mendengarkanku. Ternyata kau begitu peduli padaku. Luka yang kuterima ini juga berharga. Kamu tidak boleh sembarangan bicara. Kalau terjadi sesuatu padamu, aku bagaimana? Aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Lagi pula, jika kamu rusak, aku tidak bisa menggantinya. Nanti tidak tahu berapa banyak perkara hukum yang harus dihadapi. Lapar tidak? Lapar? Benar-benar tidak lapar. Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa kan? Sup ikan ini baunya amis sekali. Perutku memang sangat tidak enak. Kalau begitu jangan makan. Nanti aku suruh Yo Su bawa sesuatu yang kamu suka. Begini pasti lebih baik kan? Pang Xian, kamu gemuk. Lebih gemuk juga tidak apa-apa. Lebih gemuk juga terlihat bagus, saya suka. Adikmu hamil. Bos, pacarmu tidak pernah bilang bahwa emosimu rendah? Bagaimana emosiku rendah? Lagi pula, apa urusannya dengan dia jika emosiku rendah? Bos, orang sepertimu bisa punya pacar itu benar-benar sebuah keajaiban. Kenapa kamu datang? Tidak mengenal. Dia adalah kakaknya. Kakakmu. Kakak. Kenapa kamu datang? Kamu kenal dengan Chu Xian ya? Aku adalah pacar Xian. Mengapa aku tidak bisa datang? Loh, kamu di sini ngapain? Kamu pacarnya Chu Xian? Tentu saja. Ahyan, kamu terluka. Kenapa tidak? Beritahu aku tentang apa yang terjadi. Ah sudah. Kamu di sini ngapain? Ahyan, aku salah. Jangan marah, ya? Tidak heran. Tidak heran kamu terjebak di Cuyu. Tidak heran rasa makanan itu begitu familiar. Ternyata. Kamu benci aku. Kalian mengejek aku seperti idiot? Siapa yang adalah adik? Kamu pikir aku siapa? Adik? Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku benar-benar menyukainya. Aku ingin mencari kesempatan untuk memberitahumu. Tuan Pohon.
Tuan Pohon, maafkan aku. Aku tidak tahu adik ada di sini. Aku minta maaf, Tuan Pohon. Pergilah kau. Daun. Tang Xian. Mengapa dia pergi ke klinik kandungan? Mungkinkah? Tenanglah, anaknya tidak ada masalah. Perhatikan dirimu di masa depan. Mood ibu hamil tidak boleh terlalu berfluktuasi. Saya mengerti. Terima kasih, dokter. Apa? Dia hamil? Tidak boleh. Jika Chu Siwan tahu dia hamil, maka apa yang terjadi malam itu tidak akan bisa disembunyikan. Aku harus mencari cara untuk menghilangkan anak ini. Halo. Bantu aku memalsukan satu surat hasil pemeriksaan kehamilan. Nona Shen adalah kakak sekretaris Tang. Jadi Anda mencurigai orang malam itu adalah sekretaris Tang? Ya? Pihak Hua mengatakan bahwa rekaman video pengawas telah dirusak. Tidak bisa diperiksa. Begitu kebetulan. Pasti ada masalah. Harus memulihkan catatan pengawasan. Oh iya. Kau yang bilang kepada Shening tentang aku dirawat di rumah sakit, bukan? Lalu bagaimana dia tahu aku dirawat? Coba kau periksa dia juga. Aku rasa dia pasti ada di jalan. Iya. Tuan Chu, kau sudah kembali. Bagaimana kau tahu aku dirawat di rumah sakit? Aku mendengarnya. Dari siapa dengar? Dari Pastor Sud. Benarkah, Tuan Chu? Kau tidak berpikir bahwa aku bertindak seenaknya datang menemuimu? Mengganggu rahasiamu. Mengapa kamu tidak bicara pada malam itu? Aku datang bersama temanku. Lalu aku minum terlalu banyak. Saya tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Dia memang mulai curiga. Untungnya saya sudah menghancurkan rekaman CCTV sebelumnya. Kamu seharusnya tahu akibat menipuku. Saya bersumpah saya benar-benar tidak menipumu. Tuan anjing. Apakah seseorang memberitahumu sesuatu? Apakah adik perempuanmu tidak? Saya akan meminjam mangkuk lagi untuk mengembalikannya kepada Anda. Apa maksud Anda, Tuan Ju? Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya hamil. Hamil. Saya mohon, jangan biarkan saya pergi, ya? Sang bayi sudah 9 minggu. Kita tidak punya ayah. Tuan keempat mendengar kamu terluka. Bu, kapan kamu kembali? Anak nakal, kamu masuk rumah sakit karena kecelakaan dan tidak memberitahuku satupun. Apa kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, Bu. Ini. Nyonya, aku mohon, jangan biarkan Tuan Chu mengusirku, ya? Saya hamil. Setelah ini tidak bisa tanpa ayah. Tante, apa yang dia katakan itu benar. Kamu ini anak bodoh. Sudah tidak tahu aturan. Apa kamu sudah tidak peduli pada anakmu sendiri? Anak, jangan menangis lagi. Aku yang akan menentukan hal ini untukmu. Tentu saja, aku tidak akan merugikanmu dan anakmu. Bulan depan, aku akan membuatmu menikah dengan Bunda. Mama, aku tidak setuju. Hal ini tidak bisa kau putuskan sendiri. Jangan main-main denganku. Hai, Bunda. Kamu kembali sini untukku. Kau anak nakal ini. Nyonya, tenangkanlah emosimu. Tapi sudahlah, aku sebaiknya pergi dari sini. Tuan Chu tidak menyukaiku. Dia hanya menyukai Tang Xian. Aku dan Bao Bao di sini hanya menjadi beban. Siapa Tang Xian? Tang Xian adalah sekretarisnya. Entah apa yang dia beri sehingga dia terpesona. Dia mencintainya dengan sepenuh hati. Saya percaya kecelakaan kali ini terjadi karena ingin menyelamatkannya. Semua ini karena saya terlalu bodoh. Saya tidak memiliki cara seperti sekretaris Tang. Tidak bisa masuk ke dalam hati Tuan Chu. Kali ini Tuan Chu pasti terpengaruh oleh provokasinya. Dia ingin mengusirku. Anakku, jangan menangis dulu. Ini tidak masuk akal. Aku justru datang untuk melihat siapa wanita penggoda yang berani menggoda anakku. Lauli. Sebarkan berita ini. Sejak Ayan bertunangan bulan depan. Kamu adalah Tang Xian. Maaf, apakah Anda adalah? Saya adalah ibu dari Ahyen. Ikut aku. Kita bicarakan. Saya harap kamu tahu batasmu. Pergilah sekarang dari putraku. Ada 10 juta di kartu ini. Saya percaya Nona Tang adalah orang yang cerdas. Kamu seharusnya tahu bagaimana cara memilih. Nyonya Chu.
Saya tidak mengerti maksudmu. Apa yang kamu lakukan? Kamu katakan padaku. Orang seperti kamu sama sekali tidak layak masuk ke keluarga Chu kami. Saya akan jujur padamu. Ini adalah menantu yang saya pilih. Saya sudah memutuskannya dan dia sudah mengandung anak pertama kami dari keluarga Chu. Mereka akan bertunangan bulan depan. Adapun jika kamu tidak ingin mempermalukan diri sendiri, segera hilang dari depan Ayan. Kau bilang apa? Kakakmu hamil. Iya? Jadi kalau aku jadi kamu, baiknya bawa 10 juta ini dan pergi jauh. Dengar itu tidak berarti. Melihat adalah percaya. Nyonya Chu. Semoga kau tidak menyesali apa yang kau katakan hari ini. Anda tenang saja. Saya akan pergi menangani hal ini. Uang ini akan saya terima. Lagi pula, saya menerima ini dengan bersih. Kecil dulu ya. Ini uang susu yang nenekmu kirimkan untukmu. Ibu akan menerimanya untukmu. Tante, saya tidak akan melayani. Tuan Su, pelaku kecelakaan hari itu sudah teridentifikasi. Namanya Tang Xiaolong. Dia disebut Kni VG. 10 tahun yang lalu ditangkap dan dipenjara karena pembunuhan tidak sengaja. Dijatuhi hukuman 10 tahun. Sebulan yang lalu dibebaskan setelah menjalani hukuman. Namun, menurut penyelidikan, dia baru keluar penjara sudah meminjam uang dengan bunga tinggi. 3 hari yang lalu, akunnya menerima tambahan 1 juta. Sepertinya transaksinya sudah tercapai. Membeli pembunuhan. Siapa yang mengirim uang harus diketahui. Orang tersebut sangat berhati-hati. Pembayaran anonim. Untuk saat ini, tidak ada yang ditemukan. Lalu, apakah sang kakak pedang sudah memberi perintah? Dia sangat keras kepala. Saat ini dia tidak mau mengungkapkan apapun. Perempuan bodoh ini. Bahkan tidak tahu bagaimana menyinggung orang. Silakan terus menyelidik. Sekalian panggil sekretaris Tang masuk ke sini. Hari ini Nyonya Tua datang ke perusahaan. Mengambil sekretaris Tang. Ibu saya. Ibu saya datang mencari sekretaris Tang. Bos. Saya punya berita penting untuk diberitahukan kepada Anda. Saya ingin mengundurkan diri. Anda ingin mengundurkan diri? Saya tidak setuju. Saya terpaksa harus meninggalkan Anda. Mohon pengertiannya. Pak, jangan salahkan saya. Memang ibumu memberi terlalu banyak. Saya tidak mengerti. Tang Xian, jika ini karena masalah kakakmu, dan kamu marah kepadaku, saya bisa menjelaskannya. Tang Xian, semua orang boleh salah paham tentang saya, tapi tidak kamu. Tahu itu? Kesalahpahaman bahwa kamu menyembunyikan hubungan dengan kakakku dan memiliki anak adalah kesalahpahaman. Ataukah menikahi kakakku adalah? Jika kukatakan ini semua adalah kesalahpahaman. Pak, saya terlihat seperti orang bodoh? Baiklah. Kamu bisa tidak percaya padaku sekarang. Tapi keputusan untuk menikah adalah keputusan ibuku. Berita itu juga dia yang sebarkan. Saya tidak setuju. Orang yang saya suka hanya kamu. Kamu bilang apa? Kamu suka aku. Aku suka kamu. Aku sudah suka kamu sejak lama. Bos ini lucu. Tidak lucu sama sekali. Saya mengucapkan kata-kata tulus ini. Saya suka kamu. Apakah kamu suka saya? Jika suka, kita bisa bersama. Lalu bagaimana dengan kakakku? Bagaimana dengan anak di perut kakak? Saya bisa memintanya pindah. Saya akan memberinya kompensasi. Saya juga jelaskan dengan jelas kepadanya. Saya hanya ingin bersama denganmu. Ayah saya meninggal ketika saya berusia 15 tahun. Itu Shenyi yang membesarkanku dan membiayai sekolah saya. Shenyi telah berbuat baik kepadaku. Jika kakak saya tidak bahagia, saya juga tidak akan bahagia. Kamu bisa memahami maksudku. Aku tidak bisa memahaminya. Kamu benar-benar ingin aku bersama kakakmu? Jawab aku. Ya. Baik. Baik. Aku sama sekali tidak penting bagimu. Itu adalah sesuatu yang bisa kamu tinggalkan dengan mudah. Ternyata, dia juga suka padaku. Tang Yan, kamu sudah kembali. Ibuku pergi mencari Tang Xian. Apa kamu yang memberitahu dia? Apakah aku sudah bilang padamu untuk bersikap baik? Mulai hari ini, saya pergi dari kota ini.
Hanyan, saya tidak mau kalian begini. Saya sudah menjadi milikmu. Saya sedang hamil anakmu. Kamu tidak bisa begini dengan saya. Ayan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nyonya, Ayan tidak tahu apa yang terjadi. Dia sudah bertekad untuk mengusir aku dan anak. Yi, tenang saja. Aku ada di sini. Aku tidak akan membiarkan anak ini bertindak sembarangan. Ibu kandungku. Bisa tidak campur tangan di sini? Dia harus pergi hari ini. Dan aku tidak akan menikah dengannya. Biarkan dia mati dengan pikiran itu. Kau anak nakal. Apa yang kau bicarakan? Nyonya, tolong saya. Selamatkan anak saya. Ya? Ah, dokter? Oh tante. Kau masih diam saja? Segera panggil dokter. Panggil. Panggil dokter Su. Pemeriksaan kehamilan saya dilakukan olehnya. Dia memahami situasi saya. Halo. Dokter Su, saya masih merasakan gerakan janin. Tolong segera datang. Dokter, menantu saya tidak apa-apa. Tenanglah, Ibu Shu. Anaknya tidak apa-apa. Ingatlah, jangan pernah biarkan wanita hamil terlalu terkejut. Jika tidak, anaknya bisa terancam. Terima kasih, dokter. Alhamdulillah. Terima kasih kau dan anakmu baik-baik saja. Semua ini karena Yinyin tidak baik. Menyebabkan Ibu tua Chu khawatir. Yinyin, apa yang kau katakan yang begitu tidak masuk akal? Aku tahu kau merasa tersakiti. Kau tinggal di sini dengan tenang saja. Aku akan melihat siapa yang bisa mendorongmu turun. Anak nakal, kau mau kemana? Telepon. Pasti dia Tangshian lagi, si hina itu. Bilang apa ke Aiyan? Baiklah, sejak kau tidak berbelas kasihan. Jangan salahkan aku kalau tidak berbudi. Selama dia dan anak di perutnya hilang. Xian akan jadi milikku. Ah, pergi keluar. Periksa ini untukku. Dokter Su. Dokter Su telah memeriksa apakah kehamilan itu asli atau tidak. Datanglah. Masuklah, adikku. Aku diusir oleh Ahyen. Presiden Su, yang kau minta kuperiksa, aku telah menemukannya. Aku menemukan bahwa dalam akun Dokter Su ada lebih dari 2 juta. Dengan mengikuti pencarian, ditemukan. Kehamilan dari Putri Shen adalah palsu. Dokter Su lah yang membuatnya terlihat seperti itu. Aku tahu pasti ini adalah kesalahan kata dari wanita ini. Kirim untuk pencarian online. Ibu, aku dikeluarkan oleh Ahyen. Bagaimana aku dan anakku akan hidup dari sekarang? Yi, sekarang ini sudah terjadi. Kalau begitu, katakan saja kebenarannya kepada Xian. Tidak bisa, Ayang harus tahu bahwa aku telah berbohong padanya. Jika dia marah, dia akan membunuhku. Lalu, bagaimana ini? Aku punya cara. Tapi, Ibu, kamu harus bekerja sama denganku. Rahasia hanya bisa jadi rahasia. Hanya orang yang mati yang tidak akan mati. Saya hanya bisa membuat mie. Cukup makan itu saja. Adikku sedang hamil. Ingin makan sesuatu yang asam. Bisa tolong ambilkan cuka untukku? Apa ini obat yang membuat kita diam? Tidak bisa. Ibu, sekarang kita dalam satu tim. Jika Cukian tahu saya menipunya, kamu pikir saya bisa baik-baik saja? Kak, apakah kamu sudah memikirkan rencanamu untuk liburan? Adik merasa saya harus bagaimana? Kamu paling tahu mengapa saya diusir. Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan apa yang saya katakan? Bukankah saudara perempuanku yang baik, Su Aye, yang menyuruh melakukan ini? Kau juga menyukainya, kan? Aku tidak, aku tidak. Ayo cepat panggil Chu Siwan keluar. Tidak ada penyangkalan. Kau memang menyukainya, kan? Baiklah, kalau begitu. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Kamu mau apa? Tentu saja menghilangkanmu dan anak yang ada di dalam perutmu. Ayan hanya bisa jadi milikku.
Apa yang kau lakukan pada anakku? Anak apa, Bu? Aku tidak bilang padamu dia hamil dengan anak Ayan. HMPH, apa itu sumpah? Hamil? Lalu siapa yang kau maksud tadi? Haha, tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku, janjiku. Janjiku. Mama, kamu memilih untuk membantunya atau membantuku? Cahaiwon. Mengapa dia datang? Cahaiwon. Adik? Oh adik, ada apa denganmu? Cuiwan, apakah kamu baik-baik saja? Ah, buka jalan. Xian, Xian, bangun, bertahan sedikit lagi. Jangan ke rumah sakit. Sudah selesai. Kali ini Shushen pasti sudah dibunuh olehmu. Kita pergi bersama-sama minta belas kasihan. Oh tidak, ayo minta belas kasihan kepadanya. Berharap dia mengingat bahwa kita telah merawatnya. Mintalah dia untuk mengampunkanmu. Tidak berguna, tidak berguna. Dia tidak akan membiarkanku pergi. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Aku harus segera pergi dari sini. Tidak mencari Nyonya Chu. Nyonya Chu akan membantuku. Yinyin, Yinyin. Xian. 10 kata. 10 kata. Bangun, 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 bangun. Jangan takutkan aku. Tahan sedikit lagi. Akan segera sampai. Masih begitu larut. Apakah belum sarapan? Cepatlah. Siapa itu? Siapa itu? Ini adalah keluarga. Ini adalah bagian bidanan dan kandungan. Silakan tunggu di luar. Iya, iya. Wakil kepala, semua ahli dari Biro Pajak Kota ada di sini. Sekretaris Tang pasti akan menghancurkan mereka. Bagaimana dengan Xianzi? Lagi. Bagaimana dia? Anaknya baik-baik saja, kan? Kamu baik-baik saja. Siapa dia? Pacar. Pak G. Maafkan saya. Pak, menurut peraturan rumah sakit, kami tidak bisa memberikan informasi tentang kondisi pasien kepada orang yang tidak berkepentingan. Apakah Anda keluarga pasien? Tidak. Dia kakak laki saya. Dia mengenali saya. Saya akan itu urusan saya. Apa sebenarnya keadaannya sekarang? Dia telah minum obat palsu. Obat palsu. Ya. Berdasarkan komposisinya, sepertinya itu obat aborsi palsu. Obat aborsi dilarang secara jelas oleh negara. Sulit untuk ditemukan. Ini haruslah replika obat palsu. Namun, obat palsu juga sangat berbahaya. Jika bukan karena datang tepat waktu kali ini, mungkin akan ada 2 mayat. Siapa yang memberimu kunci itu? Siapa lagi kalau bukan kekasihmu yang baik itu? Dasar kotor, kau punya kekasih, dan masih mengganggu Xian, dan membuatnya hamil denganmu. Akhirnya kau manusia atau tidak? Kau bilang apa? Xian sedang hamil anakku. Ulangi lagi. Sepertinya kau belum tahu ya. Kakak Gu Feng. Xian, kapan kau berencana untuk berhenti menipuku? Aku akan membuat pria ini tahu hari ini. Dia benar-benar melakukan apa yang bodoh. Sewaktu itu kau merampas kesucian janji. Kau membiarkan wanita lain tinggal di rumahmu. Lalu kau mempermalukan janji. Bahkan membuatnya hamil dengan anakmu. Tapi kau ingin wanita lain menjadi tunanganmu. Dengan cara ini, apakah kau masih bisa menghargai janji? Shuzi, kamu maksud, orang yang memakai mahkota itu malam itu adalah kamu. Anak yang kamu bawa adalah milikku. Benar-benar hewan. Kenapa kamu tertawa? Saya tahu. Saya tahu. Hahaha, Tuhan tidak akan merugikan saya. Iya, karena semuanya sudah jelas sekarang. Ada beberapa hal yang harus aku jelaskan padamu. Karena orang yang ada di Krau malam itu adalah kamu, maka Eagle tidak mungkin mengandung. Aku juga sudah menyelidiki. Laporan tes kehamilannya adalah palsu. Saya hanya mengira orang yang ada di Krau malam itu adalah dia. Jadi saya setuju membiarkannya pindah ke gudang sebagai kompensasi. Saya benar-benar tidak ada apa-apa dengannya. Jadi sebenarnya, awalnya kakak saya yang menyamar jadi saya. Dia saat itu mengeluarkan setengah bagian dari jimat dan bilang itu dia yang menghancurkannya. Saya percaya begitu saja. Sehingga saya terjebak olehnya. Padahal itu jelas-jelas diberikan ibu saya kepada saya. Saya hanya memberikan sebagian padanya. Jadi, In menggunakan cincinmu untuk menipu orang bodoh itu? Informasi tentang saya ke rumah sakit juga diberikan oleh Ying melalui telepon. Oh tidak. Saya memberitahu Ying tentang kamu bangun. Dia tidak akan tahu tentang urusannya. Buruan kabur. Xiao Qing. Baik, saya mengerti. Tuan Su baru saja mendapatkan kabar. Obat yang disebar di kaki Shen Ying dibawa oleh Dr. Su. Dan sebelumnya,
Dia tidak bisa memberikan obat atau kecelakaan mobil. Semua itu direncanakan olehnya di ruang bersalin. Semua itu adalah perbuatannya. Tapi aku masih menganggap Shen Ying sebagai kakak. Tapi dia berulang kali ingin menghilangkan aku. Aku masih begitu bodoh. Menganggapnya seperti keluarga. Iya. Kamu tenang saja, tak peduli apa yang terjadi. Saya akan selalu ada di sampingmu. Saya selalu akan menjadi keluargamu. Kakak yang melindungimu. Cepatlah cari dia untukku. Maafkan aku, Pak Guru. Saya terlalu bodoh. Tidak mengenali. Ini adalah kamu yang membuat kamu dan anakmu menderita begitu besar. Tenang saja, saya pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Memberikan penjelasan untuk kamu dan anakmu. Sebenarnya, tidak bisa disalahkan sepenuhnya padamu. Semua ini karena kesalahan yang tidak terduga. Jika saat itu saya bisa lebih percaya padamu. Tidak akan ada kejadian seperti hari ini. Biarkan masa lalu berlalu. Karena kita sudah membahas semuanya. Janji, maukah kamu memberi saya satu kesempatan lagi? Izinkan saya melindungimu dengan baik, ya? Baik. Kamu ini, mengapa masih di sini? Lampu penerang, saya kasih tahu, jelek. Nak, jangan berani-berani mengganggu guru. Kau yang pertama aku tidak akan maafkan. Maka kau tidak akan punya kesempatan dalam hidupmu. Mengatakan bahwa Shen Yingying telah melarikan diri. Ketika kita tiba, orang tersebut sudah kabur. Sudah kucurahkan orang untuk mencarinya. Meski harus menggali tanah 3 kaki, kau harus menemukannya. Itu Dr. Su dan Chen Fang. Kami sudah mengirim orang untuk mengendalikan mereka. Apa yang Anda rencanakan untuk ditangani? Bawa 2 orang ini ke sini. Apa yang terjadi? Saudara perempuanku melarikan diri. Tapi tenang saja, saya sudah mengirim orang untuk mencarinya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Hal terpenting bagi Anda sekarang adalah menjaga diri dan bayi Anda. Cewek nakal yang menggoda putraku ini. Hari ini aku akan menghukummu sampai mati. Ibu, kamu tinggalkan jalanku. Hari ini aku akan memberikan pelajaran serius kepada hikayat licik ini, yang memabukkan putraku. Bahkan tidak mengenali ibunya sendiri. Ibu, apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu lepaskan sedikit? Dengar, aku melepaskan. Kau baik-baik saja, malam ini demi wanita ini. Apakah kamu bingung? Kecil hati, ibu sekarang bisa tenang. Dengarkan penjelasanku. Wanita ini telah memberimu ramuan apa? Kesalahan yang kau buat, terus berpegang pada pendirian. Ibu, orang yang tidak bisa membedakan benar dan salah adalah kamu. Sejujurnya, kamu. Nyonya Chu, tenangkan diri. Tuan Chu tidak bermaksud membantah Anda. Tuan Chu dan Nyonya Chu adalah ibumu. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepadanya? HMPH, meskipun kamu sangat membenciku, tidak seharusnya kamu marah pada Nyonya Chu. Nyonya Chu, aku yang bodoh. Aku tidak punya kemampuan seperti adikku. Tidak bisa mengunci hati Tuan Chu. Aku lebih baik pergi saja. Kalian jangan sampai melahirkan Qianxi karena aku. Dia itu apa sih? Kemampuan bagus. Rubah betina. Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Kira-kira kamu masih bisa menyembunyikannya sampai sekarang? Apa maksudmu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Yang palsu selamanya akan tetap palsu. Seberapapun kamu menyamar, itu tidak akan pernah menjadi yang nyata. Karena kamu datang sendiri hari ini. Aku akan menghitung dengan baik tentang trik ini. 3 bulan yang lalu, orang yang memakai mahkota itu, bukan kamu, tetapi Xiuan. Kamu demi kemewahan dan kekayaan, menggantikan identitasnya. Menipu kita semua. Menyiksa kita seperti mainan. Ini adalah langkah pertama. Kemudian kamu khawatir kebenarannya terungkap. Bersatu dengan Chen Fang untuk berbuat jahat. Berulang kali membujat Xian. Ini adalah bab kedua. Setelah kamu mengetahui bahwa Xian sedang hamil, Jiayun menipu untuk memberi racun kepada Dr. Su. Mencoba membunuh Xian dan bayi yang dikandungnya, membuatnya meninggal dunia bersama bayinya. Ini adalah bab ketiga. Shen Yingying. Sungguh tidak menyangka pengawasannya begitu tajam. Hal-hal yang telah dilakukan begitu. Bukan putraku. Apa yang kamu katakan? Tidak, ini tidak benar. Kamu memberikan tuduhan palsu padaku, hanya untuk melawan janjimu. Nyonya Chu, saya tidak melakukan hal-hal ini. Dia yang mencemarkan nama baik saya. Anda harus percaya saya. Benar-benar tidak melihat peti mati, tidak meneteskan air mata. Kalau begitu, hari ini saya akan membuatmu mengerti. Bawa masuk. Haha. Belum juga cepat-cepat jujur, tolong kasih ampun.
Saya tergoda oleh Helang Suci. Sementara itu pikiran saya dilalaikan. Dia itu. Dia yang membuatku memberi obat pada guru saya Tang. Dia juga yang memerintahkan saya menyewa orang untuk membuat kecelakaan. Untuk menewaskan guru saya Tang. Dia juga memberikan uang pada saya. Di rekening saya. Saya tidak bergerak sedikit pun. Dia bilang setelah urusannya selesai, dia akan mengirimku melarikan diri ke luar negeri. Saya sudah mengatakan semua yang saya tahu. Tuan Chu, tolong pertimbangkan pengabdian saya selama lebih dari 10 tahun untuk perusahaan ini. Beri saya kesempatan hidup. Lalu kamu, siapa dia yang berutang padaku? Dia memintaku untuk membuatkan pemeriksaan kehamilan palsu. Obat aborsi yang dia minta padaku. Obat jenis ini dilarang. Sungguh, aku tidak bisa mendapatkannya. Tapi dia memberi terlalu banyak uang. Jadi sekali uang itu memancing nafsu. Aku menjual obat palsu kepadanya. Kamu penipu. Jangan menjualku. Sudah mati. Kamu terus berbohong padaku. Kamu sama sekali tidak hamil. Kamu bahkan mencari, hampir menabrak anakku. Juga mencari menantu. Atau cucuku. Kamu sendiri yang bodoh. Kamu dibohongi olehku sampai bingung. Apa yang harus dilakukan? Saya suka seseorang. Saya ingin dia suka saya. Apa yang harus saya lakukan? Lakukan untuk saya. Ibu. Siapa ya? Maaf, itu Bu MAH. Tidak bisa mengenali orang. Bu MAH salah. Bukti kejahatan Shen Yinyin sudah saya berikan kepada polisi. Hidupmu di masa depan akan dimaksakan di penjara. Kamu mau memberikan aku kepada polisi kan? Adikku, kamu tidak bisa membiarkan mereka berlaku seperti ini padaku. Mama merawatmu selama bertahun-tahun. Beginilah cara kau membalas kebaikan pengasuhan itu. Sekarang kenapa kau berubah menjadi tidak aku kenal? Sudah berubah seperti apa? Saya berusaha keras untuk mendapatkan hidup yang saya inginkan. Apakah itu salah? Kau selalu mengatakan kau memberikan apa yang kusukai padaku. Namun pada akhirnya masih saja mengambilnya kembali. Kamu tidak pernah tulus padaku. Kamu memang meremehkanku. Apakah kamu memang melihatku seperti ini? Aku membencimu. Itu adalah Tante Shen. Dialah yang membesarkanku selama 10 tahun. Tapi selama 10 tahun ini, aku juga bekerja keras untuk membiayaimu sekolah, kan? Yang aku pakai, makan, dan gunakan itu bukan milikku. Mengapa kau bersikap seperti ini kepadaku? Itulah yang kau utang padaku. Kau yang berhutang padaku. Kau masih mengikatku dengan moral sampai sekarang. Kau telah berulang kali mengancam. Saat aku bersama anakku, kau pernah berbelas kasihan. Ketika kamu pertama kali mencoba membunuhku, aku sudah tidak berutang padamu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Justru kamu yang berutang padaku. Ibu membesarkanmu sejak kecil. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kamu sama sekali tidak layak. Tante Jisue. Hao Xian. Siapa kamu? Haha. Ha. Ibu. Shen Ye ulang tahun. Guru. Maaf, guru. Ini semua karena aku terlalu memanjakan Yinin. Hingga dia sampai pada titik yang tidak bisa diperbaiki. Maafkan aku, Bibi Shen. Jangan katakan itu. Dokter, dokter. Cepat, tolong selamatkan dia. Cepat selamatkan dia. Bibi Shen, Bibi Shen. Mintalah Bu Shen. Bu Shen, saya tahu Bu Ye. Dia telah membuat kesalahan besar. Dia seharusnya dihukum oleh hukum. Mintalah. Mintalah untuk sake saya. Berikan kesempatan lagi untuk Yi. Selama Yi menyadari kesalahannya. Berikan dia kesempatan untuk berubah. Bagaimana? Aku akan mengabulkannya. Aku akan mengabulkannya. Yi. Kamu harus merenungkan semuanya dengan baik. Jaga dirimu dengan baik. Baiklah, Ma. Aku sudah tahu, Ibu. Maafkan aku. Tuan Shen. Buruan ke Liu Tai. Pasien sudah tidak dalam bahaya jiwa. Ibu. Mulai sekarang, berdoalah dengan sungguh-sungguh di sana. Kapan kau benar-benar menyadari kesalahanmu? Saya akan memaafkanmu demi Shen Yi. Silakan pergi. Jangan bersedih. Kau masih punya aku. Kami akan selalu menemanimu. Ayo. Pemilik rumah, ya.
Sumpah. Apakah kamu mau menikahiku? Berikan aku kesempatan. Biarkan aku memberimu rumah dan melindungi kamu serta anak-anakmu. Bagaimana? Siapa yang melamar di rumah sakit? Tidak baik sekali. Ya. Hahaha. Ada sesuatu lagi. Ini adalah sesuatu yang ibuku minta untuk kubawa untukmu. Ini juga adalah sesuatu yang nenekku wariskan kepada ibuku. Bisa dibilang ini adalah pusaka keluarga Chu kami. Oh ya, ibuku juga minta aku menyampaikan. Ngomong-ngomong, apa yang harus kukatakan? Dia menyesal. Dia bilang setelah kembali ke Prancis, dia tidak akan kembali lagi. Kamu masih bilang tidak akan campur tangan lagi. Aku penasaran. Apa yang aku katakan padamu? Apa yang disesali? Ini sih. Tapi gelang ini memang sangat cantik. Jauh lebih baik dibanding yang kamu berikan padaku yang palsu ini. Itu menipu kamu. Kalung ini benar-benar model terbaik dari seri Blow oleh guru KVR. Sangat mahal loh. Aku hanya khawatir saat itu kamu merasa terlalu mahal dan tidak mau menerimanya jadi. Baiklah kamu ini. Kamu berani menipu aku. Istriku. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.